Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran fikih kelas 6, makanan halal dan haram. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mengetahui ketentuan makanan-makanan halal. Di antaranya kalian pasti masih ingat tentang pengertian makanan halal, kemudian perintah atau dalilnya, kemudian kriterianya apa saja, macam-macamnya apa saja, dan hikmah atau manfaatnya bagi kita. Nah, sekarang kita belajar tentang ketentuan makanan haram. Kita batasi materinya untuk makanan, bukan untuk minuman ya. Makanan haram. Nah, kalian juga harus paham apa itu pengertian makanan haram, yaitu makanan yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dimakan oleh orang Islam. Apabila kita tetap memakan tanpa alasan darurat, maka kita akan berdosa. Kemudian alasan-alasan kenapa makanan atau beberapa makanan tersebut dilarang. Di antaranya yang pertama, makanan tersebut dapat membahayakan manusia dan merusak akal pikiran. Ya, maka dari itu makanan itu dilarang. Kemudian mungkin karena makanan tersebut kotor sehingga menyebabkan sakit atau melemahkan daya tahan tubuh. Dan makanan tersebut dapat merusak hati. Artinya hati kita tidak bisa menerima kebenaran. Ya, tidak bisa menerima kebenaran atau bisa jadi kita susah untuk mempelajari ilmu-ilmu tertentu ya, karena hati kita itu sudah tertutup oleh makanan-makanan haram. Itu alasan mengapa beberapa makanan dilarang. Sekarang dalil makanan haram. Artinya larangan-larangan Allah yang melarang beberapa makanan untuk dimakan, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqah wal mauqudah wal mutaraddiyah wan natihah wama akala sab'u illa ma dzakkaitum wama dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam zalikum fisq, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu perbuatan fasik. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu larangan tentang memakan makanan haram. Ada beberapa di situ ya disebutkan. Kemudian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33. Itu tentang larangan-larangan makanan haram. Kemudian kriteria atau macam-macam makanan haram. Apa saja yang termasuk kriteria makanan haram? Di antaranya yang pertama, bahwa makanan tersebut jelas diharamkan Al-Quran dan hadis. Misalnya tadi semua yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 3 itu juga sudah jelas diharamkan, maka kita tidak boleh memakannya. Kemudian yang dapat memabukkan. Apa saja kalau dapat memabukkan itu menjadi haram. Kemudian yang merugikan kesehatan.
bagian daging atau tulang atau apa saja yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Misalnya, kita pengen makan sop buntut sapi. Kita potong buntutnya aja, kemudian kita bikin sop sementara hewannya masih hidup. Nah, itu juga dilarang ya. Kemudian yang keji dan menjijikan. Yang keji dan menjijikan ya, karena itu pastinya akan mengundang banyak penyakit ya, sehingga kita akan terserang penyakit karena makanannya itu keji dan menjijikan. Kemudian semua yang didapat dengan cara haram, misalnya hasil curian, ayam walaupun halal tapi ayamnya itu hasil mencuri, kemudian kita goreng, kita makan, maka ayamnya menjadi haram untuk dimakan. Walaupun hukum awalnya itu daging ayam itu halal, tetapi karena didapat dengan cara mencuri maka menjadi haram, ya. Kemudian semua yang diolah dengan cara haram. Ini juga sama, memasak misalnya dengan dicampur minyak babi atau darah atau apa, itu tidak boleh. Ya, maka misalnya daging sapi bikin rendang kemudian dicampur dengan darah atau minyak babi atau apa, maka rendangnya itu pun menjadi haram untuk dimakan karena cara mengolahnya sudah dengan cara yang haram atau tidak diperbolehkan. Kemudian semua yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang tadi sudah disebutkan ya, ada darah, bangkai, kemudian hewan yang tercekik sampai mati, hewannya dipukul sampai mati, hewan yang terjatuh dari ketinggian sampai mati tanpa kita menyembelih terlebih dahulu sebelumnya, maka itu juga diharamkan. Itu beberapa makanan-makanan yang haram. Sekarang kita surat Al-Maidah itu kita ini satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-Maitah. Al-Maitah itu artinya bangkai, yaitu hewan yang mati karena tidak wajar dan tanpa disembelih terlebih dahulu atas nama Allah, maka itu haram. Ya, Al-Maitatu atau Al-Maitah itu bangkai. Bangkai apa saja, termasuk bangkai sapi, ayam, walaupun itu halal, tetapi kalau sudah menjadi bangkai, maka itu menjadi haram. Ya. Berikutnya macam-macam bangkai ini ada berbagai macam ya, di antara yang tadi sudah disebutkan di surat Al-Maidah ayat 3. Macam-macam bangkai. Yang pertama, bangkai al-munkhaniqah, artinya mati karena dicekik. Jadi sapi itu misalnya mati karena dicekik atau terlilit tali sampai mati tanpa disembelih sebelumnya, maka itu menjadi bangkai dan haram untuk dimakan. Berikutnya al-mauquzah, mati karena dipukul tongkat dan sebagainya, atau dipukul kayu ya sampai mati menjadi bangkai, itu juga haram untuk dimakan. Kemudian al-mutaraddiyah, jatuh dari ketinggian hingga mati. An-natihah, berkelahi hingga mati. Kemudian ma'akalas sabu, disergap oleh binatang buas dan dimakan sebagian hingga mati. Itu juga termasuk bangkai dan kita tidak boleh untuk memakan makanan tersebut atau hewan tersebut untuk diolah. Berikutnya waddam atau adam, ini artinya darah yang mengalir. Jadi darah juga haram untuk dimakan, yaitu darah yang keluar dari tubuh, sedangkan darah yang jumlahnya sedikit seperti darah yang menempel di urat daging sembelihan dan sulit dibersihkan, maka itu dimaafkan. Misalnya di leher ayam misalnya, kadang ya ketika orang tua kalian menggoreng ayam, pas bagian leher mungkin ada sedikit darah yang masih menempel dan susah dibersihkan, maka itu dimaafkan ya, sisa-sisa sembelihan biasanya ada di leher. Itu ya. Berikutnya walahmul khinziri, itu artinya daging babi. Nah, kalau kalian pasti sudah paham dan sudah tahu bahwa babi merupakan hewan yang sudah jelas-jelas diharamkan bagi umat Islam karena sangat berbahaya bagi kesehatan, yaitu banyak mengandung cacing pita yang akan merusak kesehatan manusia.
Berikutnya yang keempat, wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disembelih atas nama selain Allah. Ya, misalnya ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, melainkan justru yang disebut itu selain Allah atau siapa, misalnya untuk dewa atau siapa, itu tidak diperbolehkan, artinya haram untuk dimakan. Makanya ketika menyembelih itu harus dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim gitu misalnya. Kemudian yang berikutnya, wama dubiha ala nusub, yaitu binatang yang disembelih untuk berhala. Nah, ini biasanya yang disembelih untuk disediakan atau diberikan untuk patung atau sesaji berhala atau bahkan pohon atau apa, itu juga tidak diperbolehkan untuk dimakan. Ya. Terus bagaimana cara menghindari makanan haram? Nah, agar kita terhindar dari makanan-makanan haram, tentunya yang pertama memperdalam ajaran agama dengan baik. Dengan memperdalam ajaran agama, kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Apabila kita sudah tahu makanan tersebut haram atau tidak diperbolehkan, maka kita dilarang untuk memakannya. Yang kedua, berhati-hati dalam bergaul. Artinya kita harus bergaul dengan orang soleh dan soleha, supaya ilmu kita semakin bertambah, kemudian pemahaman kita tentang ajaran agama juga semakin meningkat. Tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan. Artinya walaupun selapar-laparnya kita, kemudian sebutuh-butuhnya kita terhadap makanan, itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalnya saking laparnya itu kemudian masuk ke warteg nyuri ayam sepotong misalnya. Nah, itu tidak diperbolehkan karena ayam yang sepotong itu menjadi haram untuk dimakan karena hasil curian. Kemudian menghindari makanan yang membahayakan tubuh seperti makanan-makanan yang kotor, yang menjijikan, kemudian mengandung mungkin beberapa bakteri atau banyak banyak menyebabkan penyakit dalam tubuh kita, maka itu dilarang. Kemudian kita harus makan secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Karena apa? Makanan yang berlebihan juga itu akan membahayakan kesehatan. Itu beberapa cara untuk menghindari makanan haram. Sekarang dampak mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama, memakan bangkai berarti memakan daging busuk yang mengandung banyak penyakit. Nah, kemudian merusak mental, akidah dan keyakinan. Amal ibadah kita ditolak, doa kita tidak akan terkabul, mengurangi keimanan dan ketakwaan, dan masuk ke dalam neraka, serta mengeraskan hati. Artinya susah untuk menerima kebenaran, susah dinasehatin, susah untuk menerima ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu yang baik dan lain sebagainya. Itu beberapa dampak mengkonsumsi makanan haram. Ya, maka karena dampaknya itu sangat merugikan manusia, maka jauhilah makanan-makanan haram. Karena makanan halal pun sebenarnya masih banyak, walaupun itu cuman sayur-sayuran atau makanan-makanan yang sederhana, ya, tetapi yang terpenting adalah kehalalan dari makanan tersebut, ya. Kesimpulannya, makanlah makanan yang halal agar tubuh menjadi sehat, baik jasmani dan rohani. Makanan yang diharamkan lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Memakan makanan haram berarti mengikuti langkah setan, sedangkan setan merupakan musuh nyata bagi manusia. Ya, nah itu kesimpulannya. Tugas hari ini silahkan kalian tulis Al-Quran surat Al-Maidah, yaitu surat kelima ayat ketiga di buku tugas pembelajaran jarak jauh tentang larangan memakan makanan haram, kemudian hafalkan beserta artinya. Ya, ditulis, kemudian disetor dan dihafalkan beserta artinya. Oke, terima kasih pembelajaran kita hari ini tentang makanan haram.
mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah pengetahuan kita tentang ketentuan-ketentuan makanan haram sehingga kita bisa menghindarinya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.